Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawayna ta'aluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, kita sudah tuntaskan pembahasan tentang lafaz ya. Pembahasan lafaz kita sudah tuntaskan. Umum, khusus, zahir, muawwal, ya nas. Nah, itu tuh sudah kita mutlak, muqayyad sudah kita tuntaskan. Nah, sekarang kalau Al-Qur'an itu pasti dalilnya dalil lafaz. Al-Qur'an itu dalilnya pasti dalil lafaz. Tapi kalau hadis itu apa, Ustaz? Min qaulin au fi'lin au taqririn, tambah satu lagi au sifatin, sifat. Ya, termasuk hadis Nabi itu ya. Rambut Nabi seperti ini, bukan sifat. Nah, sekarang af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah hadis. Nah, bagaimana kita mengambil kesimpulan dari perbuatan Nabi? Apakah menghasilkan hukum yang wajibkah, sunnahkah yang Nabi lakukan, atau jangan-jangan perbuatan Nabi itu haram? Dan ini sering kita sampaikan ya. Ajaran Nabi berbeda dengan perbuatan Nabi. Ajaran Nabi berbeda dengan perbuatan Nabi. Orang selalu bilang bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak dicontohkan. Bahasanya tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu kaidah siapa yang bikin? Yang dicontohkan boleh dilakukan. Nah, kan itu efeknya. Semua yang dicontohkan Nabi boleh. Berarti dia nanti beristri 9 kan bahaya. Itu contoh. Nah, jadi jangan sampai kita memahaminya seperti itu. Syariat itu bukan sesuatu yang dicontohkan Nabi. Syariat itu sesuatu yang diajarkan Nabi. Atau disarikan dari ajaran Nabi. Walaupun Nabi tidak katakan secara gamblang ataupun Nabi tidak melakukan. Ya, makanya kita temukan membangun sekolah, mempelajari nahwu, mempelajari tajwid, walaupun tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalil-dalil umum untuk itu kan ada ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an ya ta'allamul Arabiyyah, seperti itu. Belajar bahasa Arab atau mempelajari bahasa lain, man arafa lughata qaumin amina makrahum, tapi itu tidak hadis juga ya. Tapi Nabi kan menyuruh sahabat beliau, siapa itu? Mempelajari bahasa Persia. Yang mempelajari 14 hari. Enggak, bukan 14 hari, sebentar. Iya ya. Sabanta Raja Baso baru. Huzaifah ya. Iya. Iya. Jadi itu kan hebat, luar biasa itu berarti. Ya, mempelajari bahasa baru. Jadi itu termasuk syariat juga. Jadi jangan nanti kita sempitkan saja syariat itu dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Perbuatan Nabi ada yang wajib bagi kita, ada yang haram bagi kita bahkan. Nah, makanya ini penting ya. Ini penting kita sampaikan. Apa ya? Tidak haram. Ya, walaupun orang bilang bahasa Inggris itu bahasa munafik. Ya. Cara kita membendung Islamfobia salah satunya dengan belajar bahasa Inggris ya. Ini juga saya sampaikan juga ide dari kawan saya, kawan serumah dari si Yahya Abud, orang Mesir. Ada orang mau belajar bahasa Inggris tujuannya untuk berdakwah. Tidak, salah. Anda kalau mau berdakwah jangan ambil jurusan bahasa Inggris, ambil jurusan keagamaan. Ambil jurusan keagamaan betul, belajar bahasa Inggris di kursus. Itu harusnya. Ya enggak? Kan salah tuh. Belajar bahasa Inggris tujuan Anda untuk apa? Untuk dakwah. Salah. Kalau Anda ingin dakwah, belajarlah dakwah itu. Dakwah itu yang Anda pelajari. Karena bahasa Inggris itu cuma wasilah. Ya, kita berdakwah dengan bahasa Inggris amburadul boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Dimaklum. Iya tuh. Ya enggak, rutiang. Rutiang it Terus si buset enak. I'm not jual ikan tabe because it enak. I'm jual lauk kan. Itu kan contoh. Yang penting orang paham bahasa. Itu bahasa. Ujung-ujungnya seperti itu. Lain dengan sastra. Enak. Sastra yang akan kita pelajari dalam-dalam itu sebenarnya sepatutnya cuma bahasa Arab. Untuk apa belajar sastra Inggris dalam-dalam? Sastra Jepang untuk apa dipelajari dalam-dalam? Tidak ada gunanya. Kalau sastra Arab dipelajari dalam-dalam tujuannya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kalau bahasa Jepang kita pelajari untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Selesai.
Bahasa Inggris juga seperti itu, bisa berkomunikasi dengan orang Inggris. Titik, selesai. Kembali puisi bahasa Inggris, enggak ada sesuatu enggak. Apalagi puisi-puisi bahasa Inggris sekarang jadi lagu rap semuanya cek cari isinya enggak. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-af'alu, perbuatan-perbuatan. Fi'lu sahibi syari'ati yakni nabiyyu, yakni nabiyya, yakni al-musannifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw la yakuna, ada an di situ ya. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ati fa in dalla dalilun ala al-ikhtisasi bihi tuhmalu ala al-ikhtisasi ka ziyadatihi fin nikahi ala arba'i niswatin wa illam yadulla lam yukhtassa bihi li anna Allah ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Itu dulu. Perbuatan sahibi syariah, perbuatan Nabi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik syariat, sahib. La yakhlu, tidak kosong. Istilahnya kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan perbuatan sahib syariah cuma dua saja. Tidak mungkin maksiat ya. Kita kalau perbuatan Ustadz Ilham apa aja kemungkinan? Bisa kebaikan, bisa keburukan. Kebaikan bisa jadi kebaikan yang sifatnya wajib, kebaikan sifatnya sunnah, bisa jadi yang haram. Tapi kalau perbuatan Nabi, ibadah atau bukan ibadah itu saja. Tapi dua-duanya tidak ada yang haram. Ya, makanya perbuatan ulama bukan dalil, tapi kalau perbuatan Nabi itu dalil. Tidak ada ceritanya orang-orang sekarang bilang menutup aurat bagi perempuan tidak wajib, menutup rambut dengan dalil foto istri Habib Lutfi itu haram, berdalil dengan itu. Ya, kita husnuzon saja Habib Lutfi sudah ingatkan istrinya, selesai, enggak? Titik. Atau dengan anak Quraisy Syihab, anak Jawa Syihab enggak pakai jilbab misalkan. Enggak bisa berdalil dengan itu. Itu anak kiai saja enggak berjilbab. Atau tentang salaman dengan lawan jenis boleh atau tidak? Kenapa kamu bilang boleh? Itu Buya itu salam dengan perempuan. Itu enggak bisa dijadikan dalil. Tapi kalau Nabi yang berbuat bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tidak maksum. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak maksum, tidak terpelihara dari dosa. Yang bisa dijadikan dalil cuma perbuatan Nabi itu dulu. Ya. Ini contoh salaf apakah dalil? Enggak dalil contoh salaf itu. Tapi jadi istiqnas boleh. Ya, menjadi penguat dalil yang sudah ada boleh. Makanya Ustaz pernah baca kitab-kitab Arab? Kitab apa yang paling banyak menukil riwayat dari salaf? Yang Ustaz baca gitu. Kalau yang saya baca, kitab yang paling banyak menukil riwayat salaf itu Ihya Ulumuddin. Karena setiap pembahasan Imam Ghazali dalil Quran, dalil hadis, athar, kayak gitu. Quran, hadis, athar. Quran, hadis, athar. Sebenarnya kan secara dalil harusnya Quran, hadis, ijma, qiyas kan gitu kan. Tapi athar itu gunanya oleh Imam Ghazali untuk apa? Untuk ngambil ibrah, penguat dalil yang sudah ada. Athar itu ya, pokoknya yang bukan hadis ya. Dari sahabat, tabi'in, tabi'in, terutama yang dari salaf ya. Tapi orang-orang soleh juga merupakan athar juga namanya. Itu paling banyak athar ini enggak kitab yang aku membawa manhaj salaf, tapi enggak ada athar salaf di bawah. Enggak. Atharnya dari Ibnu Utsaimin aja terus. Ya, ini iya, paling itu pun paling jauh. Tapi kitab-kitab Ihya Ulumuddin itu benar-benar setiap pembahasan pasti selalu ada athar salaf. Maka dari kitab itu kita kenal Hasan Basri. Makanya Hasan Basri itu sangat terkenal di Indonesia gara-gara Ihya salah satunya itu ya. Hasan Basri, Fudail bin Iyad, siapa itu? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni, kemudian Rabi'ah, ya, kan itu nama-nama salaf tuh. Di mana kitab-kitab salaf yang menukil nama-nama ulama seperti itu? Ya enggak ada, kitab yang ngaku salaf enggak ada. Tapi di Ihya ada
Aneh saja ini kelompok-kelompok ngaku salaf tapi menolak betul kitab Ihya Ulumuddin. Padahal asarnya itu dari salaf semua seperti itu ya. Nah, tapi lagi-lagi kita katakan perbuatan salaf bukan dalil, perbuatan ulama bukan dalil, perbuatan umara bukan dalil. Kita jadikan sebagai penguat dalil yang sudah ada, silahkan. Jadi dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, baru kita perkuat dengan amal sahabat. Ya, bukan dalil, penguat saja. Ya, Abang Riz. Kasih Riz ya. Jadi sahabat itu juga ya bisa salah. Bisa salah lah, bisa. Jadi ya kadang-kadang begitu, kita ngambil dari itu kan dari sahabat. Bahkan menjadikan pengambilan mereka itu benar. Kan belum tentu juga. Belum tentu. Perbuatan sahabat belum tentu benar ya. Buktinya apa? Itu 3 orang yang datang pada Nabi. Bertanya pada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Nabi. Yang satu bilang, oke, saya tidak mau nikah. Oke, saya tidak akan tidur-tidur. Oke, saya tidak akan berbuka-berbuka. Disalahkan kan oleh Nabi? Itu 3 orang sahabat enggak? Berarti sahabat bisa salah enggak? Bisa tuh disalah. Nah, ya. Ya. Ya, Ka'ab ya. Itu kan ada juga. Ya. Kenyataannya sahabat memang ada yang salah. Kemudian yang hadis Syajuraksi, orang yang dalam perjalanan kepalanya terluka, kemudian bertanya dia kepada kawan satu kelompok safarnya, boleh tayamum enggak? Gitu. Ada keringanan enggak? Enggak. Kalau masih bisa pakai air, pakai air. Mandi dia, mati dia. Enak. Nabi itu lebih parah lagi. Enak. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Bahasa kitanya matilah kalian. Itulah sangat marah Nabi. Enak. Itu bukti bahasanya sahabat tidak maksum. Sahabat tidak maksum. Terus melanjutkan statement orang liberal yang terkait dengan tafsir. Tafsir karena yang buat itu juga kan manusia. Yes. Tapi tidak secara keseluruhan tafsir itu betul. Ya, betul tuh. Al-Quran tidak mungkin salah, tafsir bisa jadi salah. Betul tuh. Ya, tidak salah juga orang liberal, orang Ahlussunnah wal Jamaah juga akan menyatakan seperti itu. Imam Ibnu Katsir bisa salah, bisa. Imam Nawawi bisa salah, bisa. Tapi kan lagi-lagi pakai logika. Mereka salah dengan ilmu, kan gitu. Apalagi yang tidak pandai bahasa Arab, enak ke orang liberal sosok loh. Enak. Ada orang liberal, tidak orang liberal. Inilah yang kampus-kampus di Sumatera Barat ini dibilang liberal, tidak mau mereka. Dibilang radikal, kadang-kadang saya temu radikal juga gitu. Ya, liberal malu-malu. Kalau di Jakarta kan liberal ya sebenar-benar liberal, yang kaji padat, memang kaji padat betul kalau di Jakarta. Ada ya, nampak gap itu kalau di Jakarta ya. Alumni UIN Ciputat itu kan kalau yang soleh benar. Kalau yang liberal tidak tanggung-tanggung. Kalau di sini tanggung-tanggung enak. Pak ke liberal lah ya, enak agak gula ini. Itu dalilnya itu juga Al-Qur'an ini kan Al-Qur'an yang tidak mungkin salah. Penafsiran bisa jadi salah. Kemudian ulama-ulama itu kan mengambil ijtihad kan ada faktor subjektivitas. Kadang-kadang kan dalil ulama itu tidak objektif. Seperti Imam Malik. Dan Imam Malik karena terlalu ta'assub, terlalu fanatik dengan orang-orang Madinah. Sehingga belum menjadikan amal ahli Madinah itu sebagai dalil. Kata mereka seperti itu. Itu kan tuduhan bahaya. Sehingga mereka juga kemudian menyatakan, kalau saya orang Indonesia, saya juga boleh mengeluarkan pendapat dengan kearifan lokal orang-orang Indonesia. Itu aneh. Aduh cerita. Itu nanti ya, dalil amal ahli Madinah itu kan dalil jauh ke bawah. Yang pertama kali kita lakukan apa dulu? Dilalatul lafaz gitu. Makanya kita panjang membahas lafaz ini, kitab simpel nih sebenarnya ya. Tapi kalau kitab seperti Minhaj Imam Baydawi lah itu sudah rumit. Pembahasan lafaz tidak akan selesai seperti kita sekarang membahas lafaz. Panjang tuh kajinya tuh. Ya qadha, misalkan sekarang sudah masuk waktu sholat nih. Sudah masuk waktu sholat. Tidak sholat kita, mati. Itu matinya dalam keadaan tidak sholat kan? Dosa enggak? Dibahas seperti itu. Maka kemudian
Caranya kata Imam Badawi, caranya ketika masuk waktu sholat kita harus pasang azam dulu untuk sholat. Ya, misalkan orang azan kita belum bisa sholat, maka pasang azam dulu untuk sholat. Tapi kalau ternyata misalkan azam kita 5 menit lagi saya sholat, 5 menit kemudian kita tidak bisa sholat, bagaimana caranya? Pasang azam lagi. Ada lagi dialog bantah-bantahan yang dibuat oleh Imam Badawi. Kalau seperti itu berarti kita memberikan badal atau pengganti sholat, pengganti temporer sholat 2, sedangkan sholatnya cuma 1. Aku aneh kok, secara logis. Seperti itu pembahasan dilalah gitu ya. Kewajiban sholat apakah lil faur atau tidak, jauh kajinya tuh. Ini sok-sok bilang mereka itu juga berijtihad, kita juga bisa berijtihad, sama dengan Wahabi itu. Ya, hum rijal wa nahnu rijal. Makanya liberal dan Wahabi itu sama, dua sisi mata koin ya. Karena konsep mereka sama. Hum rijal wa nahnu rijal. Kita sama-sama kembali pada Quran Sunnah. Orang liberal itu kan kembali pada Quran Sunnah juga. Tapi mereka tidak mau merujuk kepada mazhab mu'tabar, tidak mau merujuk kepada penafsiran mu'tabar. Orang Wahabi juga, mereka kembali pada Quran Sunnah. Bedanya apa? Kebetulan orang Wahabi hasil ijtihadnya haram semua. Kebetulan orang liberal hasil ijtihadnya halal semua. Itu. Maka pangkal kesesatan itu adalah meninggalkan warisan ulama, melupakan mata rantai yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Itu pangkal kesesatan. Ya, dan menghasilkan 2 itu tadi. Liberal, radikal. Nah, jangan ikut-ikut ya. Saya pikir kalau dipertemukan ya orang liberal dengan orang Wahabi, mereka sama-sama berdalil dengan Umar. Ya, klop mereka. Mereka sama-sama berdalil dengan Umar. Umar bin Khattab pencuri harusnya kan potong tangan. Oleh Umar tidak dipotong tangan. Kenapa? Maslahat. Kan itu. Maslahatnya seperti itu. Orang radikal juga jadikan Umar sebagai dalil. Peminum tua harusnya 40 cambuk, tapi oleh Umar 80. Kan orang radikal dikit-dikit. Ini kalau ketemu Umar dari sembelih. Ini kalau ketemu Umar dari sembelih, kan seperti itu orang radikal. Hah? Mereka sepeda habis sekolahin. Selalu seperti itu. Maka Umar ini jadi korban sejarah. Orang liberal dalilnya Umar, orang radikal juga dalilnya Umar. Ayo, kedua-duanya. Ya, makanya orang liberal radikal tuh sama saja. Ya, coba kita semakin pelajari lah dua-dua itu. Hasil ijtihad mereka mungkin berbeda ya, tapi metode mereka sama. Apa itu? Kembali pada Quran Sunnah dengan pemahaman sendiri, tanpa merujuk kepada pemahaman ulama-ulama mu'tabar. Berapa banyak ijma' yang dilantak di Tabrak. Terhasilkanlah kemudian kesimpulan bahwa rukun wudu cuma 2. Enak, kan kacau. Atau milkul yamin, ya, milkul yamin berlaku untuk orang merdeka. Itu kan hasil pemikiran liberal. Yuk. Jadi la yakhlu, tidak kosong. Kemungkinan perbuatan Nabi itu cuma imma ayyakuna ala wajhil qurbah, imma bisa jadi adalah dia ala wajhil qurbah, atas cara ibadah, wa ta'ah, dan ketaatan. Boleh jadi perbuatan Nabi itu adalah ibadah dan ketaatan, aula yakuna, atau tidak. Perbuatan Nabi itu bisa jadi ibadah atau adah, itulah ya, adah, kebiasaan saja. Karena Nabi itu selain utusan Allah, Nabi juga orang Arab. Nabi juga manusia ya, Nabi juga orang Arab, Nabi juga suami, Nabi juga pemimpin. Nah, kita taruh status Nabi sebagai utusan Allah di atas segala status Nabi yang lain ya. Nabi panglima perang betul, Nabi pemimpin pemerintahan betul, Nabi suami betul, Nabi orang Arab ya. Tapi posisi tertinggi Nabi tetap utusan Allah ya. Fa in kana ala wajhil qurbah, maka jika adalah perbuatan Nabi itu ala wajhil qurbah, atas jalan, atas cara ibadah, wa ta'ah, dan ketaatan. Nah, kalau sekarang memang perbuatan Nabi ini ibadah, contohnya salat witir misal, enak kan perbuatan Nabi itu. Fa indalla dalilun ala al-ikhtisasi bihi tuhmalu ala al-ikhtisas. Maka jika menunjukkan dalil atas kekhususan dengan beliau saja, ya, kalau menunjukkan dalil atas kekhususan dengan beliau saja,
tuhmalu 'alal ikhtisas. Maka dibawa perbuatan itu atas ikhtisas, khusus bagi Nabi saja berarti. Nikah itu adat atau tidak? Ya, tapi membatasi nikah jadi 4 itu ibadah ya. Pentingnya. Nikah itu adat. Tapi tidak menikah lebih dari 4 ibadah. Karena kalau sekedar adat, orang Arab tidak mengenal batasan istri. Mau 10 tidak masalah. Itu kalau sekedar adat. Ya, aspek ibadahnya inilah dia. Mau enggak kita dibatasi istri kita 4 orang? Itu ibadah. Makanya di situ yuhmalu. Tergantung ya. Kalau yuhmalu berarti balik kepada fi'il. Kalau tuhmalu berarti dibawa kepada qurbah. Qurbah kan mu'annas. Qurbah mu'annas. Tapi barangkali yuhmalu lebih cocok. Karena objek bahasan kita adalah perbuatan, fi'lu. Ya, yuhmalu 'alal ikhtisas. Yes, merasa cukup tanpa istri juga adalah ibadah. Karena berkali-kali kita sampaikan ibadah sejati itu adalah menjaga kemaluan dari perbuatan hina ya. Orang beristri berzina, hendak jadi ibadah. Orang tidak beristri, tidak berzina, itulah ibadah. Ya kan? tapi tauhidnya agak kurang ya. Ada. Ya makamnya masih makam asbab tuh yo. Makam tajrid nah, salah. Saja salim bahas makam dulu itu sebut jadi makam asbab cek makam tajrid. Nah, yang cuci gaya Abu Bakar ya nak. Abu Bakar tuh lah tajrid tuh. Nah, jadi kalau ada dalil menunjukkan itu khususiyah bagi Nabi, maka memang khusus bagi Nabi. Kaziyadatihi seperti menambahnya Nabi, ziyadatihi menambah Nabi fin nikah dalam menikah ala arba'in niswatin atas 4 orang perempuan. Dalilnya hadis Ghilan ya. Ghilan Nabi datang ke Madinah ada Ghilan. Ghilan ini punya istri 9. Ya. Imsik laka arba'an kata Nabi. Tahan 4 orang, selebihnya ceraikan. Kata Nabi. Ya. Selebihnya ceraikan. Simpan 4, selebihnya ceraikan. Nah, ini perempuan nanti merasa perempuan seolah-olah jadi objeknya apa-apa dimiliki oleh laki-laki, ada 9 orang perempuan. Betapa besar usaha usaha feminis sekarang. Ya nak, dulu perempuan enggak bisa bekerja, sekarang jadi satpam pun bisa ya nak. Dulu perempuan enggak bisa kerja, sekarang perempuan bisa jadi satpam, sekarang perempuan bisa kerja di PLN. Ya, tapi jadi lonte aja banyak. Ya udah enak. Kan enggak masuk di akal. Nah, memang tabiat orang seperti itu, bukan karena kesempatan kerja itu tidak ada, tapi kalau mental berbuat mental kerja hina, dia akan tetap kerja hina. Ya, sorry bahasa Perancis saya tadi keluar ya. Tapi perbuatan nista harus kita bahasakan dengan bahasa nista. Ya, enggak lonte itu lento, enggak, jangan diubah jadi PSK. Orang nanti menormalisasi seperti gay itu kan diplesetkan jadi boti, enggak. Ya, nah bilang kamu pencinta knalpot agar orang merasa jijik. Sama dengan babi ya, kita sampaikan berkali-kali. Orang Islam tidak takut minum tua, tapi takut makan babi. Kenapa? Bukan karena dosa, tapi karena jijik. Orang Islam itu takut makan babi bukan karena dosa, tapi karena jijik. Kalau sekedar karena dosa, tidak akan mau orang Islam berzina. Nyatanya orang Islam berzina, orang Islam mencuri, orang Islam banyak juga yang minum tua, tapi kalau giliran makan babi, kenapa? Dari haram, baru tekan ambu muslim, mohon maaf bro, kenapa? Karena dari kecil sudah diberikan pemahaman bahwasanya ini makanan menjijikkan. Makanya kita juga sampaikan pada anak-anak kita semua dosa itu menjijikkan. Tinggalkan sholat itu menjijikkan, apalagi yang tadi jadi lento itu menjijikkan. Saya bilang sama anak-anak murid saya, tapi tidak boleh dengar guru-guru lain. Karena saya kalau kasih nasihat itu frontal gitu. Kalian pernah enggak ke pom bensin? Saya bilang. Kalian ya, sebelum mereka libur. Terutama anak-anak kelas 2 balik nak ke taman.
Kalian pernah nggak ke pom bensin? Ternyata di pom bensin ada WC duduk, saya bilang. Ada WC duduk. Mau nggak duduk di WC duduk? Nggak mau, Ustaz. Kenapa? Entah siapa-siapa yang duduk di situ. Sekarang coba bayangkan lonte. Ada barang kalian tuh, mau kalian masukkan ke barang si lonte itu. Coba pikir. Sanakan duduk di WC saja kah? Nggak basobok ke kelamin kelamin orang itu secara nggak langsung dah. Nggak mau kamu duduk di WC. Kenapa tadi? Jijik, entah bekas-bekas siapa yang duduk di sini. Tapi giliran lento, ya nak, kok nggak terpikirkan jijik tadi itu. Nggak jalan akak. Atau kasus si Vina itu nggak digilir oleh geng motor, diperkosa. Itu homo sebenarnya, homo tapi homo tak langsung, ya nak. Minum tak langsung baca caranya Ustaz Budi. Bakih bibi awak, ya nak, kan itu minum ciuman tak langsung, ya nak. Ini dia sudah diperkosa si perempuan oleh seorang, keluar air maninya di situ. Masuk tibolon ke laki cik lagi. Berarti paham ya? Itu jijiknya udah berjamaah, udah homo tak langsung. Karena akal nak jalan. Ya, makanya harus kita sampaikan pada anak-anak kita, kalau perbuatan itu menjijikkan. Haram ya haram, tapi aspek menjijikkannya jangan kita lupakan ya. Dibuat dosa itu seram. Sampaikan pada anak-anak kalau perbuatan dosa itu seram. Orang seram kini tipe riba ya seram. Lebih besar para zina dengan ibu sendiri. Riba enak. Dan lain-lainnya meninggalkan sholat kan ya lebih besar daripada riba itu dosa meninggalkan sholat. Hancurkan agama. Dah tinggalkan sholat, tidak mau ganti sholat lagi, tidak gadang ada sun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, lalai. Dia sholat juga tapi lalai. Sholat sunatnya banyak, tapi utang sholat tidak diabaikannya. Lanjut. Li'anna Allah terus wa illam yadulla lam yukhtassa bihi. Ini karena jazam, karena dia mudha'af jadinya fathah ya. Maka jika tidak menunjukkan dalil atas kekhususan perbuatan itu bagi Nabi, lam yukhtassa bihi, tidak dikhususkan perbuatan itu bagi Nabi. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada bagi kamu pada Rasulullah teladan yang baik. Nah, sekarang perbuatan Nabi kalau memang tidak khusus bagi Nabi saja. Nah, untuk kita nih, perbuatan Nabi itu jadi wajib atau jadi sunnah? Ada khilaf. Perbuatan Nabi itu bagi kita menjadi wajib atau jadi sunnah? Fihi khilaf. Fayuhmalu 'alal wujubi 'inda ba'di ashabina. Maka dibawa perbuatan Nabi itu atas wajib menurut sebagian ashabina, ulama-ulama kita, kawan-kawan kita. Ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Fi haqqihi wa haqqina, pada hak Nabi dan pada hak kita. Berarti asal perbuatan ketaatan, ibadah yang dilakukan Nabi hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Li'annahu al-ahwatu, karena itulah yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati. Wa min ashabina man qala, dan di antara ashab kita ada yang berkata yuhmalu 'alan nadbi, dibawa kepada sunnah nadab, perbuatan ibadah yang dilakukan Nabi itu sunnah tuh. Li'annahul muhaqqaq ba'da talabi, karena itulah yang muhaqqaq, yang nyata, ba'da at-talabi, setelah diteliti, setelah dicari, setelah dituntut. Ya, Nabi rajin sholat witir. Ketika kita teliti ini witir ini wajib atau sunnah, ternyata sunnah. Nabi nikah, kita teliti menikah itu apa hukumnya? Ternyata sunnah. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi, dan di antara mereka sahabat-sahabat kita bermazhab Syafi'i ada orang yang berkata yutawaqqafu fihi, kita abstain dulu, kita diamkan dulu, kita tenang dulu, tenang. Nah, kita diamkan dulu. Tawakuf itu artinya tidak ambil tindakan apa-apa. Ya, bukan cari aman ya.
ini perbuatan Nabi belum menunjukkan dalil, belum menunjukkan hukum. Kita perlu teliti. Setelah diteliti baru kita bisa keluarkan hukum. Tidak bisa langsung, ini Nabi melakukan nih, berarti wajib tuh. Oh. Tidak bisa. Kata si yang ketiga nih. Apa katanya? Kita nalar dulu. Ya. Kenapa li ta'arudil adillati fi dzalika? Karena ada pertentangan dalil pada hal demikian. Ada pertentangan dalil pada hal demikian. Nabi punya uswatun hasanah, ya kan dalilnya. Kalau dalil logis lain enggak. Nabi saja salat witir setiap malam. Kadang-kadang saya enggak pikir, enggak masuk cara berpikir orang itu enggak. Keceknya, maafkanlah saya banyak berbuat salah. Nabi aja pemaaf. Masa kamu enggak pemaaf? Dibalikkan, apa jawabnya? Nabi memang pemaaf. Karena Nabi manusia terbaik. Saya bukan manusia terbaik. Itu kan ta'arudul adillah. Ya, kalau bagi orang ini sudut pandangnya apa? Nabi saja yang patut sombong dia tuh. Patut sombong, Nabi punya kemuliaan, masih mau merendahkan kesombongannya, merendahkan egonya untuk memaafkan orang lain. Logikanya, apalagi kamu ini tidak semulia Nabi, masa kamu kan juga banyak buat salah, masa kamu nggak mau maafkan orang? Itu logikanya ya enggak? Kan betul juga tuh. Tapi kata kawannya satu lagi, ya karena saya tidak mulia, makanya saya tidak mau maafkan kamu katanya. Itu ta'arudul adillah, makanya tawakuf biasa saja. Tawakuf. Diteliti dulu baru kita dapatkan kesimpulan. Fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'ati, maka jika adalah atas bentuk selain bentuk ibadah dan ketaatan. Kalau perbuatan Nabi itu bukan ibadah, bukan ketaatan, bagaimana? Fa yuhmalu 'alal ibahah. Maka dibawakan perbuatan Nabi itu atas kebolehan. Boleh. Ibahah ini asal katanya sama dengan mubah ya. Mubah, ibahah. Kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum, fi haqqihi wa haqqina, pada hak Nabi dan pada hak kita. Jadi makan dan minum itu boleh ya. Makan dan minum makanan tertentu sebenarnya kalau makannya kan wajib. Karena menjaga nyawa itu wajib. Nah, itu dulu. Perbuatan Nabi kalau bukan ibadah maka itu adalah mubah. Apa saja perbuatan Nabi. Melihara jenggot, perintah Nabi apa? Memelihara jenggot. Tapi memelihara jenggot sepanjang genggaman tangan, mubah tuh. Ya. Yang wajibnya apa? Yang sunnahnya apa tadi? Yang lafaz keluar dari lisan Nabi. Pelihara khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik. Ya. Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Itu kan lafaz. Baru kita bisa ambil kesimpulan. Apa hukum memelihara jenggot? Sunnah. Karena ada ilatnya di situ. Nah sekarang panjangnya berapa? Kan itu lagi. Nah enak, panjangnya berapa? Jenggot sudah dipelihara nih. Nah dari namanya dan dia dagu ke. Memang janggui namanya, masa namanya bulu ketiak kan mungkin kan? Nah, lah. Bisa disebut jenggot enggak? Bisa, tapi sekarang berapa panjangnya? Tentu kita lihat perbuatan Nabi. Oh, Nabi panjang jenggotnya sekitar 1 genggam seperti itu. Apakah harus? Oh, enggak. Itu bukan ibadah dulu ya. Panjangnya itu bukan ibadah, memeliharanya itu oke, kita amalkan perbuatan Nabi. Ya, apalagi contoh potongan rambut, potong rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi itu ada. Apa yang dimakan oleh Nabi itu ada, maka itu ibahah saja. Ibahah. Lanjut. Atau Nabi mendengar orang main rebana, atau Nabi melihat orang yang nari, Nabi Habasyah, kemudian Ja'far yang melompat-lompat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan itu nanti menjadi dalil tadi zapin ya, ya. Melompat-lompat di sekeliling Nabi dengan satu kaki. Ya. Nah, lanjut. Itu hadis fi'li. Sekarang apalagi iqrar lagi. Takrir atau iqrar. Nabi qarra itu artinya kan bergeming ya, diam. Qarra itu artinya bergeming, istaqarra, diam. Nabi diam melihat sesuatu. Wa iqraru sahibi syari'ati 'alal qawli, dan diamnya pemilik syariat Nabi 'alal qawli atas sebuah perkataan min ahadin dari seseorang, huwa qawlu sahibi syari'ati. Dia seolah-olah perkataan sahibi syariat. Orang ngomong, Nabi diam, maka itu seolah-olah Nabi yang ngomong.
Ada orang bicara, Nabi diam, maka seolah-olah Nabi yang bicara. Ai ka qaulihi wa iqraruhu 'alal fi'li. Ai ka qaulihi. Titik di situ. Artinya seperti perkataan Nabi. Perkataan orang dan Nabi rela dengan perkataan itu berarti itu sama dengan perkataan Nabi. Wa iqraruhu 'alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Dan diamnya Nabi atas sebuah perbuatan min ahadin dari seseorang ka fi'lihi. Seperti Nabi yang berbuat. Ya. Orang ngomong Nabi diam, orang berbuat Nabi diam. Maka seolah-olah Nabi yang melakukan, seolah-olah saja. Dia tidak Nabi yang berbuat. Tapi kekuatan hukumnya sama. Setidaknya kita bisa mengatakan bahwasanya perbuatan itu tidak haram. Li'annahu ma'sumun min ayyuqirra ahadan ala mungkarin. Karena dia Nabi itu maksum, terpelihara, tidak mungkin, mustahil dia min ayyuqirra, dari diam. Tidak mungkin Nabi itu diam. Ya, aqarra itu juga bisa diartikan mengafirmasi, ya. Mengafirmasi apa? Seseorang ahadan ala mungkarin, atas perbuatan mungkar. Nabi tidak mungkin diam terhadap sesuatu yang mungkar. Pasti Nabi bertindak. Beda dengan kita, ya nak. Makanya sama seperti yang kita katakan tadi, perbuatan Nabi dalil, perbuatan ulama bukan dalil. Diamnya Nabi dalil, diamnya ulama bukan dalil. Aden petang mabuk lalu buya, diam saja buya artinya anda dalil itu. Jadikan pula itu dalil. Ada orang seperti itu sekarang, enak. Stik dalil. Sebenarnya orang-orang hanyut. Orang hanyut kan berpegang pada apapun yang bisa dipegang, termasuk kayu hanyut. Yang sosok hanyut ibadah. Dia hanyut, kayu hanyut, dia pegang kayu itu enak. Rumput paci ya. Nah, dengan itu dia tahu bahwasanya pandangan dia bahwasanya minum tua ini bukan maksiat tuh pandangan lemah, hanyut itu. Nah, tapi dia apa? Cari-cari dalil. Yang tidak pakai jilbab seperti itu enak. Cari dalil, hanyut. Nah, Nabi maksum, sedangkan ulama tidak maksum. Masuk saya nanti ya. Andai saya nanti melakukan skandal lah. Skandal lah. Tahu lah skandal. Allah alam ya, skandal poligami nak tahu. Andai ada skandal nanti enak. Ya. Saya tidak sempurna tapi Nabi sempurna. Selesai, titik. Tapi husnuzon pada guru itu wajib. Husnuzon pada guru itu wajib. Karena kita sadar tidak ada guru yang sempurna kecuali Nabi. Karena kita sadar tidak ada guru yang sempurna kecuali Nabi SAW. Jadi anggaplah kita punya guru dulu baik orangnya, kemudian tiba-tiba sesat ya, atau bahkan murtad sekalipun. Nah, kita doakan saja pada Allah, saya dulu menuntut ilmu dalam kondisi husnuzon tingkat tinggi. Jadikan ilmu saya berkah. Walaupun orangnya sekarang sudah murtad. Titik. Terus apa contohnya? Mithalu dzalika, contohnya iqraruhu, diamnya Nabi, mengafirmasinya Nabi SAW akan Abu Bakar. Ala qaulihi, atas perkataannya Abu Bakar. Abu Bakar berpandangan i'ta'isal bil qatili li qatilihi, memberikan rampasan orang terbunuh bagi pembunuhnya. Dalam perang nih, misalkan kita perang, kita bunuh nih orang, dia pakai cincin. Cincin itu untuk orang yang membunuhnya. Rampasan perang itu apa? Onta, cadangan makanan lawan. Ya. Tapi kalau ini orang terbunuh, apa yang dimiliki? Pembunuhnya yang dapat. Dalam perang ya, dalam perang. Jadi tidak semuanya dibagi 5 ya. Harta rampasan perang tidak semuanya dibagi 5. Makanya orang, jadi ketika perang lawan kaum muslimin ini enggak, hati-hati orang pakai pedang dari emas. Kan tujuan orang pakai pedang dari emas itu untuk memberikan pukulan mental ya enggak. Kalau dia aja yang pakai pedang dari emas berarti jatuh. Jadi kaum muslimin lihat tanduin dari jauh enak, mana pedang paling rancak, mana pakai cincin kecil. Baju basi paling rancak nama ya seperti itu. Karena biasanya alat perang bagus menunjukkan bahwasanya orang itu memang cakap berperang. Itu kebolehan. Kebolehan atau keharusan. Misalnya ada seorang terkemuka dalam pasukan ini. Membunuh hanya banyak yang terbunuh dari orang yang punya harta.
Boleh dia kasih. Tapi dia berhak dapat ya. Makanya orang kan jadinya terpancing untuk membunuh sebanyak-banyaknya dalam perang. Kau den bunuh aku aja. Kau den bunuh, ang manungkai saja, den melapuk palunya sih. Jadi, ya, gitu. Ya, ada signature istilahnya. Ya, setiapnya membunuh ada gini mawar. Itu pembunuh berantai, itu nak jihad. Lanjut. Itu contohnya salbil qatil, ya, rampasan orang terbunuh. Qatil itu wazannya fa'il, fa'il itu artinya maf'ul. Qatil artinya maqtul liqatilihi, bagi pembunuhnya dalam perang ya, dalam jihad. Wa iqraruhu, dan seperti ikrarnya Nabi, diamnya Nabi Khalid bin Walid. Apa yang Nabi diamkan terhadap Khalid? Ala aklid dhab, ketika dia memakan kadrun. Dhab itu kadrun ya, bukan biawak ya, ini hati-hati ya, terjemah orang kadal gurun ya, sejenis iguana. Dia satu keluarga jauh dengan iguana ya, keluarga jauh iguana. Dia cuma makan serangga kecil dan bunga kaktus ya, omnivora juga lah ya, dia omnivora juga, tapi tidak makan yang menjijikkan lah ya, itu kadal gurun. Kalau biawak makan bangkai ya, semua dimakan. Buaya ya. Terus apa lagi itu? Kadal gurun, bunglon mungkin jangan disamakan ya, samakan bunglon, jangan samakan dengan cicak. Iguana itu tidak bisa dikiaskan kadal. Itu yang kita ragu ya, tapi bukan. Iguana darat saja tuh. Tapi ada iguana di Kepulauan Galapagos yang bisa berenang, saya lihat di National Geographic dulu kalau nggak salah. Ya tapi jangan cari gara-gara aja lah. Aduh, ayam makan lah ayam. Carilah kadal. Kadal tuh menurut kepercayaan orang minyak hatinya bermanfaat ya. Bisa jadi. Bukan cuma orang Arab, orang Pakistan juga. Jadi di Arab ada, di Asia Tengah juga ada nih kadal gurun ini ya. Di India juga ada, bukan cuma di Mesir, bukan cuma di Arab. Banyak. Itu dhab. Allah alam gimana rasanya. Di Mesir dijual yang kering juga, yang kering, yang utuh ada, minyaknya ada. Oh, kadal itu betul bulat-bulat, yang kering ada. Mungkin digoreng jadi dendeng, nggak tahu ada lah. Pokoknya lah masih lah. Ya, maco. Muttafaqun alaihima, disepakati keduanya. Tapi tindakan Nabi terhadap sebuah perbuatan juga bisa dijadikan dalil makruh ya nak. Nabi mendengarkan seruling penggembala, kemudian Nabi tutup telinga, tapi Nabi nak larang. Berarti ikrar Nabi, diam Nabi menunjukkan itu tidak haram, tapi Nabi tutup telinga menunjukkan kalau itu dibenci Nabi. Nabi tidak suka ya. Wa ma fu'ila, tapi ada ya, kan dibahas juga tuh. Kalau di Hasyiah Qalyubi, orang yang melecak onta, yang orang yang mengendari onta itu dia nyanyi-nyanyi tidak masalah oleh Nabi. Ya, onta itu agar jalannya tenang, berirama, ada. Kadang dimainkan seruling atau dinyanyikan senandung yang temponya sama dengan derap langkah onta tadi, itu dibiarkan saja oleh Rasulullah SAW. Dan itu sudah jadi kebiasaan orang Arab juga. Ayum. Ketep enggak. Kalau mungkin enak pas lagu rock 90 kencangnya enak. Pas lagu-lagu melo setiap 30 sampai kencang enak. Wa ma fu'ila fi waqtihi, dan apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi, tapi Nabi tidak ada di situ, di selain majlis Nabi. Ya, Nabi di Madinah, perbuatan itu mungkin terjadi di Makkah. Nabi di masjid, perbuatan itu mungkin terjadi di pasar. Wa alima bihi, tapi Nabi tahu. Perbuatan itu tidak disaksikan Nabi, tapi Nabi tahu. Walam yungkirhu, tapi Nabi tidak ingkari pula.
fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, maka hukumnya sama dengan perbuatan yang dilakukan di majlis Nabi. Ini kan logika. Ini logika aja. Nah, dan logika ini hanya berlaku untuk Nabi, karena Nabi tidak mungkin diam terhadap kemungkaran. Kalau Nabi tahu, bukan cuma melihat, Nabi tahu kemungkaran, Nabi tidak akan diamkan. Apalagi sahabat lah berbuatnya nak. Nabi mengetahui karena laporan sahabat. Karena laporan sahabat. Atau karena perbuatan itu sangat umum. Ini seperti tadi Huda, lagu yang disenandungkan untuk unta jalan. Itu kan masa tidak tahu Nabi orang Arab. Tapi Nabi diamkan berarti tidak menunjukkan keharaman. Ka'ilmihi bihalafi Abi Bakrin. Seperti Nabi tahu Abu Bakar bersumpah. Halafi sumpah. Nabi tahu sumpah Abu Bakar. Apa sumpah Abu Bakar? Annahu la ya'kulut ta'ama fi waqti ghairihi. Bahwa Abu Bakar tidak makan makanan, la ya'kul at-ta'am, tidak memakan makanan fi waqti ghairihi, ketika dia marah. Nah, ini namanya dalam pembahasan fikih sumpah kan lajat ya. Sumpah yang kita baca ketika kita sedang emosi, ketika kita marah. Summa akala, kemudian dia makan. Sudah bersumpah nak makan juga Umar Abu Bakar enak. Karena tadi dia bersumpah dalam kondisi marah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Lamma ra'al akla khairan. Kapan Abu Bakar memandang makan? Lamma ra'al akla, ketika dia memandang bahwasanya makan itu lebih baik. Khair itu bukan cuma baik, artinya bisa juga lebih baik. Ketika dia melihat makan itu lebih baik, maka dia makan walaupun dia tadi bersumpah nak makan. Kama yu'khadhu min hadithi muslimin fil at'imati, sebagaimana diambil dari hadis Imam Muslim dalam bab at'imah. Jadi Umar bin Khattab awalnya bersumpah hendak makan, kemudian datang tamu, itu cerita. Datang tamu makan, Umar makan kan jadinya. Tapi bayar kafarat enggak? Ya. Sumpah karena marah bisa bayar kafarat, tapi sumpah dalam kondisi normal tanpa ya, tanpa jika. Kalau dia pakai jika, kalau saya juara saya enggak akan ini, misalkan seperti itu bisa dibatalkan sumpah. Tapi kalau sumpah tabarrur tidak bisa dibatalkan sama sekali. Ya, ada orang misalkan si fulan bersumpah, demi Allah katanya, saya enggak akan makan nasi putih seumur hidup saya, contoh. Tidak bisa dibatalkan. Maka setiap dia makan nasi putih dia berdosa. Tapi kalau enggak percaya orang Jordan, nah ini cekak Jordan, enggak percaya kamu dengan saya. Kalau salah saya demi Allah. Nah, saya enggak akan makan nasi putih. Itu bisa dibatalkan. Ya. Kenapa? Karena sebabnya apa tadi? Ghaid. Lajaj. Tapi kalau yang tadi yang pertama, demi Allah, tiba-tiba demi Allah aja, tidak bisa. Itu tidak bisa dibatalkan. Maka hati-hati bernazar, hati-hati bersumpah. Ya, kemudian bawa-bawa nama Allah untuk hal-hal remeh juga tidak boleh ya. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ini video yang kemarin wallahi. Demi Allah, kalau kamu kirim anak kamu sekolah di gereja lebih baik daripada ngirim anak ke Al-Azhar. Kan kurang ajar. Pakai wallahi pula, enak. Orang Arab kan viral tuh di Facebook seperti ini. Pajangan jangguiknya bentuk pendeta Kristen Koptik Mesir tuh. Tekanan lo itu. Aduh di grup aku sangat tinggi. Di tentang yang syarah ya diserihin salahnya saya ini. Kita berdoa dulu pasien lo ke grup ini. Itu kan perkataan sahabat yang kalau kalian nanti kalau sudah membuat apa jadi kalau capek baik. Iya. Ya, tapi kan di dalam Sahih Muslim ya. Berarti kan dianggap hadis karena itu masuk asar, iya. Perkataan sahabat tapi diketahui Nabi didiamkan. Dia termasuk dalam itu tuh dalilnya ijma sukuti nanti. Sahabat melakukan sesuatu dan sahabat lain tidak ada yang mengingkari. Sama seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, sahabat lain tidak ada yang mengingkari. Itu ijma sukuti. Nah, dalil lain tuh ya, bukan ikrar Nabi. Karena kan Nabi sudah wafat kan. Dimasukkan ke kategori hadis. Enggak, asar.
Yes. Di dalam Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim itu ya bukan cuma hadis kan. Semua riwayat sahih. Semua riwayat sahih. Seperti kisah Abbas yang melihat Abu Lahab di neraka, azabnya diringkan di hari Senin, itu kan enggak hadis. Itu kan athar juga tuh dari Abbas. Itu juga ada di Sahih Bukhari. Itu enggak hadis deh. Ya. Walaupun bilang seperti itu, walaupun enggak hadis, Imam Muslim menganggap ini dalil penting sehingga beliau masukkan dalam Sahih Muslim. Ya. Memang ini bukan hadis. Siapa bilang ini hadis? Bilang gitu. Ini memang bukan hadis. Tapi Imam Muslim menuliskan ini karena ini penting bagi beliau. Nah, enggak lah, ini memang bukan hadis, tapi kenapa Imam Muslim tulis ini dalam kitab sahih beliau? Karena beliau menganggap ini hadis penting. Athar penting ya, riwayat penting. Yang saya pernah di zaman Nabi berdoa dengan zikir dengan suara keras. Itu Ibnu Abbas tuh ya. Abbas. Itu tuh termasuk hadis tuh, karena Ibnu Abbas menyatakan karena inda ahdi Rasulillah. Itu sudah ada di zaman Nabi dan Nabi tahu dan Nabi diamkan. Nah, masuk sini. Ya. Menjaharkan zikir sudah ada sejak zaman Nabi setelah salat fardu. Itu masuk hadis ini nih. Tetangga orang kita baru mengaji, rasanya tak salah apa. Perkataan sabar bikin hadis sih. Hadis itu secara bahasa artinya kan perkataan juga. Hadis tahaddatsa itu kan perkataan. Enggak boleh kita bilang ini hadis Nabi kan. Tapi itu tuh hadis tuh yang Ibnu Abbas tuh berarti hadis. Itulah barangkali ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang nasakh, yang menarik. Itu kan ditolaknya di segmen setelahnya tidak berpendapat oleh Indonesia. Nah, ya, berarti sementara dalam hal kunut, orang itu memakai dalil yang paling ancur itu dalil sahabat yang membid'ahkan. Ya, dalil muhdas ya, muhdas. Anaknya kunut, merang. Jadi itu dalil yang mengisbat justru lebih banyak dari Anas bin Malik. Dalil yang menetapkan adanya kunut justru lebih banyak. Itulah, orang sudah berpendapat baru cari dalil. Itu efek. Berpendapat dulu baru cari dalil. Yang saya sayangkan kadang-kadang orang-orang yang seharusnya pintar seperti pengacara dan dokter ikut kajian Wahabi seperti itu. Dokter itu harusnya lebih kritis berpikir. Contohnya ada orang sakit mata, dia tidak akan hanya periksa mata, dia periksa juga jantung, dia periksa juga tekanan darah. Dia periksa nafas orang ini, baru dia ambil kesimpulan sakit matanya ini sebabnya apa. Dalam syariat juga seperti itu, dapat satu hadis, tidak boleh diambil kesimpulan langsung berdasarkan satu hadis saja. Cari pula dulu dalil-dalil yang lain, baru tarik kesimpulan. Harusnya seperti itu. Harusnya dokter seperti itu. Tapi kenapa tipak di mengaji tumpul tak? Aneh. Kalau ada dokter ikut kajian salafi kah? Itu aneh. Berarti. Nah, kesan ilmiah. Ini dalilnya, ini kesimpulannya. Saya mau ngomong ya, kalau ada dokter yang ikut kajian salafi, Anda kalau jadi dokter, ya ngambil kesimpulan tidak bisa hanya dengan satu periksa. Harus periksa juga sisi-sisi lain baru tarik kesimpulan. Kajian agama harus lebih detail daripada itu sebenarnya. Ayo, tuh, itu. Betul. Panik berpikir siang kerajo enak, malam offkan akal. Atau bisnismen itu kan cadik sebenarnya. Pandai nyaman cari pitih, nah siko masuk pitih, itu masuk pitih. Tapi tipak di mengaji, ada orang ngaku manhaj salaf, tapi tokoh yang dia sebut khalaf terus, ya nak Utsaimin bin Bas, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kok percaya? Aneh tuh. Anda kalau bisnismen pasti Anda tidak mau ditipu orang, enggak? Ya. Iya, dia Al-Albani. Tapi ketika ngaji kok akal Anda itu tidak dipakai gitu. Iya, mau punya video nanti. Ya, jadi judulnya untuk kawan-kawan cerdas yang kebetulan ikut kajian Wahabi. Kalau yang pandai-pandai ya biarlah aja. Ya, Anda cerdas jangan mau diperbodoh. Yalah, Allah taala a'la wa a'lam.